Kabupaten dan kota juga menerbitkan BRS untuk menyebarluaskan. Salam sejahtera sahabat data semua di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, kami BPS Kabupaten Indragiri Hilir berkesempatan pada saat ini untuk merilis angka inflasi bulan September Kota Tembilahan. Terutama yang sebelum kita mulai rilis, perlu kami sampaikan bahwa kita masih dalam masa pandemi, jadi rilis ini hanya dilakukan secara daring, belum ada luring. Jadi silakan ikuti di kanal YouTube, dan nanti jika memerlukan datanya bisa diakses di website dan di aplikasi Allstat. Baik, pada bulan September ini Kota Tembilahan mengalami inflasi sebesar 0,41% dengan indeks harga konsumen 104,83. Sementara secara nasional Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,04% dengan IHK 106,53. Kalau kita bandingkan perkembangan 90 kota yang menghitung indeks harga konsumen, 34 kota mengalami inflasi, sementara 56 mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, sebesar 0,62%. Kemudian inflasi terendah di kota Surakarta sebesar 0,01%. Sementara itu yang mengalami deflasi dari 56 kota tadi, deflasi tertinggi di Gorontalo sebesar 0,90%, dan deflasi terendah di kota Palu sebesar 0,01%. Kita kembali ke Kota Tembilahan. Dari besarnya inflasi sebesar 0,41%, ini ada beberapa kelompok pengeluaran yang menyumbang terjadinya inflasi. Untuk inflasi bulanan pada bulan September ini, sumbangan inflasi diperoleh dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,31, kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,4, kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,11, kemudian kelompok transportasi 0,23, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,29, sementara yang mengalami deflasi ada kelompok infokom dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,11, dan kelompok perawatan pribadi jasa lainnya mengalami deflasi 0,03, sedangkan kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan harga. Kalau kita lihat secara lebih detail di masing-masing kelompok pengeluaran, di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi dengan andil 0,1% tadi, sumbangan tertinggi itu ada beberapa komoditi yang menyebabkan inflasi di kelompok pengeluaran ini, yaitu kembali daging ayam ras mengalami kenaikan harga sebesar 0,29% andilnya, cabai merah, tomat, sayur-sayuran kol, ya, itu juga mengalami kenaikan. Kemudian minyak goreng juga ada mengalami sedikit kenaikan, udang basah, ikan tongkol, ikan abu-abu, ikan asin, ya, juga mengalami kenaikan. Kemudian bumbu-bumbuan seperti cabai rawit, jeruk nipis, itu juga mengalami kenaikan. Telur ayam ras, bawang merah juga mengalami kenaikan, demikian juga. Kemudian di kelompok pakaian tidak terjadi perubahan harga. Di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, ada beberapa komoditi yang memiliki sumbangan terjadinya inflasi di kelompok pengeluaran ini. Ada 3, yaitu yang pertama adalah tarif air minum. Ya, untuk ini ada sedikit penyesuaian di tarif layanan penyediaan air bersih. Kemudian ada kenaikan di bahan bangunan, yaitu besi, beton, dan seng. Sementara di kelompok perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rumah tangga ini ada kenaikan di komoditi pembersih lantai dan komoditi mesin cuci. Di kelompok kesehatan tidak terjadi kenaikan harga.
Di kelompok transportasi ada kenaikan yaitu dari komoditi mobil, ada sedikit kenaikan. Kemudian di kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan terjadi deflasi atau penurunan harga. Hal ini disumbang oleh penurunan harga telepon seluler. Sementara di kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya ada kenaikan yang disumbang oleh komoditi alat tulis yaitu ballpoint. Kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan harga, kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran tidak mengalami perubahan harga. Kemudian di kelompok pengeluaran terakhir yaitu di perawatan pribadi dan jasa lainnya terjadi penurunan harga. Ini disumbangkan oleh komoditas lipstik, emas perhiasan, sabun mandi cair, dan pembalut wanita. Itu adalah komoditi-komoditi yang menyumbang terjadinya perubahan harga sesuai dengan kelompok pengeluarannya. Jika kita bandingkan kondisi inflasi Kota Tembilahan di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di inflasi bulan September ini, tahun 2021 ini terjadi kenaikan cukup tinggi, yaitu 0,41%. Sementara di September tahun 2020 justru mengalami penurunan, yaitu mengalami deflasi sebesar 0,22. Kalau kita lihat inflasi tahun kalender dari Januari sampai September, justru kebalikannya. Ya. Di tahun 2021 tingkat inflasinya tidak terlampau tinggi, hanya 0,09. Sementara di tahun 2020 inflasi kalendernya mengalami kenaikan cukup tinggi, yaitu 1,91%. Sementara untuk inflasi tahun ke tahun, yaitu kondisi bulan September ini dibandingkan dengan kondisi bulan September tahun sebelumnya, di tahun 2021 terjadi inflasi 1,46%, sementara di tahun 2020 terjadi inflasi sebesar 1,71%. Ya, secara series ya untuk perkembangan kenaikan perubahan harga bulanan bisa dilihat di grafis bahwa untuk inflasi bulan ke bulan di tahun 2021 ini secara umum relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan perkembangan perubahan harga di tahun 2020 ya. Hampir semuanya sebagian besar itu berada di bawah tingkat inflasi di tahun 2020, hanya di beberapa bulan saja yang sedikit lebih tinggi, tapi ini tidak terlampau jauh. Sehingga secara akumulasi memang inflasi kalender di tahun 2021 ini menjadi lebih rendah. Demikian juga di grafik kedua, jika kita lihat untuk inflasi tahun ke tahun juga terlihat bahwa menjelang tutup tahun pergerakan angka inflasi semakin rendah, sementara di tahun 2020 justru menjelang akhir tahun malah meningkat. Nah, ini kita tunggu perkembangan di 3 bulan terakhir, yaitu di Oktober, November, Desember, apakah ini akan mengikuti tren tahunan, yaitu cenderung naik menjelang akhir tahun, atau sekedar terjadi kenaikan sedikit atau relatif datar, atau ada penurunan justru. Itu kita pantau lagi untuk 3 bulan ke depan. Jika kita bandingkan di 3 kota yang menghitung inflasi di Provinsi Riau, yaitu Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan, maka bisa dilihat bahwa untuk inflasi bulan ini, di bulan September, Tembilahan cukup tinggi dibandingkan dengan 2 kota lainnya. Seperti kita ketahui, saya sampaikan di depan tadi, bahwa ya, Tembilahan mengalami inflasi 0,41, sementara Dumai hanya 0,1, dan Pekanbaru 0,19. Kalau kita lihat tahun kalender justru kebalikannya, Tembilahan paling kecil hanya 0,09, Dumai 0,96, sementara Pekanbaru 0,80. Ini suatu fenomena yang unik, berarti pola di Tembilahan sedikit berbeda jika dibandingkan dengan di Pekanbaru dan Dumai. Ini perlu kita cermati lebih lanjut. Kemudian kalau kita lihat inflasi kalender juga demikian, inflasi tahun ke tahun, di Tembilahan juga paling rendah, hanya 1,46% sampai dengan bulan September ini. Sementara Dumai 2,6% dan Pekanbaru 2,22%. Jadi ada sedikit
perbedaan di sana ini perlu dicermati lebih detail dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya untuk mengamati proses perubahan pola ini. Itu ya untuk informasi perubahan harga atau inflasi di Kota Tembilahan pada bulan September ini akan mengalami inflasi sebesar 0,41%. Untuk informasi-informasi lainnya, Bapak Ibu sahabat data bisa mengakses di website kami di inhelcap.bps.go.id atau juga bisa diakses di aplikasi mobile, baik itu di Android maupun di iOS bagi pengguna iPhone. Bisa mendownload aplikasi mobilnya Allstat. Untuk informasi di level Riau bisa diakses di website riau.bps.go.id. Kemudian secara nasional bisa diakses di bps.go.id. Secara itu bisa saya sampaikan untuk inflasi bulan September di Kota Tembilahan 2021 ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sahabat data semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik berkewajiban menyebarluaskan hasil kegiatan statistiknya kepada publik. Berita Resmi Statistik atau BRS adalah salah satu cara BPS menyebarluaskan data statistik. BRS merupakan media resmi penyebarluasan hasil kegiatan statistik yang memuat ringkasan statistik dari masing-masing unit kerja terkait di BPS. Penyebarluasan BRS diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 1999 tentang Berita Resmi Statistik yang menyebutkan bahwa BRS diterbitkan secara berkala setiap bulan pada minggu pertama dan atau sewaktu-waktu jika ada berita statistik yang dinilai perlu untuk diterbitkan. Mulai tahun 2013, BRS dirilis rutin pada hari kerja pertama setiap bulan dan tanggal 5 setiap triwulan di hadapan wartawan, cetak maupun elektronik. Sebagai lembaga vertikal, BPS Provinsi, Kabupaten, dan Kota juga menerbitkan BRS untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik yang